Kejutan ini terjadi saat rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Caleg dari Partai Nasdem, Ratu Ngadu Bonubula, mundur diri dari pencalekan. Satu ekor anjing di Dusun Wekabu Belu dinyatakan positif terjangkit rabies. Masyarakat diimbau waspada. Kebersamaan di bulan suci Ramadan terasa begitu hangat. Sama halnya terjadi di Masjid Al-Mujahidin Atambua, mengadakan buka puasa bersama setiap hari. Halo, salam sejahtera pemirsa. Saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual di Kabupaten Belu. Saya, Priska Rengi, akan menemani Anda hanya di Atambua TV. Calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat Ratu Ngadu Bonubula mundur dari pencalekan meski meraih suara terbanyak di Dapil NTT 2 mengalahkan Victor Laiskodat. Kejutan ini terjadi saat rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Berikut informasinya. Ratu Ngadu Bonubula datang ke kantor DPP Partai Nasdem menyerahkan surat pengunduran diri bersama suaminya dan menyerahkan langsung ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ini dari saksi Partai Nasdem. Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem pada KPU dan juga nanti di-CC pada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT 2. Hal ini menjadi kabar yang mengejutkan bagi para pendukungnya. Pasalnya, Ratu diketahui mendulang suara terbanyak di Dapil NTT 2. Total suara 76.000 lebih yang ia raih mengungguli perolehan suara mantan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat yang hanya meraih 65.000 lebih suara. Partai Nasdem, tentu suratnya kami terima, nanti kami akan pelajari sendiri. Kami juga tidak akan sampaikan di forum ini substansinya apa, karena yang pasti ini kan prosesnya memang rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilu baik presiden, wakil presiden, DPR dan DPD untuk Provinsi NTT. Tim Liputan Timur TV berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur Yusa Meok. Saat menjawab pertanyaan, Yusa Meok pun tidak memberikan jawaban pasti alasan Ratu mengundurkan diri. Padahal sempat simpang siur kabar di masyarakat bahwa pengunduran diri terjadi karena alasan ada janji politik yang ditawarkan mantan Gubernur NTT Victor kepada Ratu Wula usai dirinya mundur dari kursi pencalonan anggota DPR. Sampai dengan saat ini kami tidak mendapatkan salinan tembusan surat pengunduran tersebut. Jadi kami tidak tahu secara detail alasan apa yang ada di balik pengunduran diri beliau. Karena itu maka kami tidak bisa memberikan penjelasan lebih detail. Namun sesuai dengan apa yang kami baca dan lihat di media sosial bahwa Ibu Ratu Wula mendapat penugasan lain dari partai politik. Hingga kini belum ada alasan jelas di balik pengunduran diri Ratu Wula. Diketahui Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawati Taslim juga memastikan partainya tak pernah memaksa Ratu Wula untuk mundur dari pencalonan anggota DPR RI. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Mundurnya Ratu Ngadu Bonubula usai mendapat perolehan suara terbanyak di Dapil NTT 2 Partai Nasdem menuai sorotan di berbagai kalangan. Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Yefta Yerianto Sabaat menilai langkah yang diambil Ratu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Saat publik menanti penetapan rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, justru publik digemparkan dengan berita pengunduran diri calon DPR RI nomor urut 5 Partai Nasdem atas nama Ratu Ngadu Bonubula lalu atau yang akrab disapa Ratu Wula. Alasan pengunduran diri Ratu Wula masih menimbulkan tanda tanya di masyarakat karena Partai Nasdem dan Ratu Wula enggan berkomentar banyak. Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Yefta Yerianto Sabat mengatakan, peristiwa ini mencederai demokrasi di Indonesia.
Yafta juga menilai pengunduran diri Ratu Wula dilakukan karena tekanan. Saya kira fenomena yang terjadi sekarang dengan mundurnya Ibu Ratu Wula, saya melihatnya memang yang pertama penekanan saya ini soal bagaimana ini apa yang ditunjukkan oleh Ibu Ratu Wula dan Nasdem. Tentunya saya kira ini sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. Kenapa demikian? Karena sebenarnya rakyat sudah mendaulat Ibu Ratu Wula untuk duduk di kursi DPR, tetapi kemudian ya peristiwa-peristiwa mungkin saja ada kesepakatan internal partai misalkan atau transaksi di dalam partai yang mungkin juga memengaruhi Ibu Ratu Wula untuk mundur dari pencalekan itu. Mundurnya Ratu Wula memberikan jalan bagi Victor Bungtilo Laiskodat, elit Partai Nasdem, untuk melenggang ke Senayan. Padahal dalam pertarungan di internal partai, perolehan suara Ratu mengalahkan Victor yang baru 5 bulan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur NTT. Saya melihat fenomena ini dikaitkan dengan Victor Bungtilo Laiskodat. Saya kira apalagi dengan hubungannya dengan konstelasi pilkada di NTT, saya kira ini juga ada hubungannya. Kenapa? Karena memang Victor sendiri kan sebagai mantan gubernur NTT yang juga sebagai caleg waktu itu dengan Ibu Ratu Wula, yang bersaing dengan Ibu Ratu Wula. Terkait juga dengan bagaimana nanti Victor muncul sebagai calon gubernur, saya kira iya, karena memang dia masih punya potensi juga untuk maju. Apalagi kita lihat kekuatan ekonominya kan kita tidak bisa ragukan lagi Victor itu. Diketahui pada pemilu 14 Februari 2024 lalu, sebanyak 76.000 orang lebih memilih Ratu Wula, sedangkan Victor dipilih oleh 65.000 orang lebih. Victor meraih suara tertinggi kedua setelah Ratu Wula. Hingga kini, Ratu Wula belum menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Nasdem secara institusi juga belum memberikan pernyataan jelas. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD terpilih Kabupaten Belu periode 2024. Taulin mengungkap, anggota BPD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan di desa menuju kemajuan. Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin melantik anggota Permusyawaratan Desa BPD terpilih Kabupaten Belu periode 2024 di Gedung Wanita Betela Lenok Selasa 19 Maret lalu. Pelantikan ini dilaksanakan kepada anggota BPD terpilih dari 10 desa di 6 kecamatan se-Kabupaten Belu. Bupati Taulin mengungkapkan ada harapan dan tanggung jawab besar yang mengiringi anggota BPD ke depan. Ini karena menginginkan agar pembangunan desa dapat dikawal dengan semestinya demi pembangunan desa yang lebih maju. Mengawal anggaran-anggaran pembangunan di desa supaya lebih maju kita, supaya desa-desa kita jangan miskin lagi. Dan ini kan perlu koordinasi, kemudian tahu kebutuhan masyarakat di desa, potensi desa apa, masalah di desa apa, kemudian solusinya apa. Duduk bersama, anggaran sudah ada, miliaran, supaya ada nilai tambah dan masyarakatnya dari tahun ke tahun lebih baik. Dalam sambutannya, Taulin juga tegas meminta seluruh anggota BPD yang dilantik agar dapat membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa serta perangkat desa. Ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa tidak cukup hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa saja, melainkan turut melibatkan BPD. Terlebih, Bupati juga meminta kepada anggota BPD untuk bisa memastikan pengelolaan dana desa berjalan baik dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Bupati menambahkan saat ini masyarakat di Belu masih banyak berada dalam kategori kemiskinan ekstrim, sehingga perlu kerjasama yang baik dalam mencari solusi pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI RDTL Sektor Timur Yonif 742 Satya Wirayuda
menggagalkan penyelundupan kayu cendana dari Timor Leste ke Indonesia. Peristiwa ini terjadi di hutan Gurugu, Desa Maumutin, Nusa Tenggara Timur. Berhenti. Beginilah aksi kejar-kejaran anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RIRDTL Sektor Timur Unit 742 Satya Wirayuda saat hendak menggagalkan penyelundupan kayu cendana dari Timor Leste ke Indonesia. Peristiwa ini terjadi di hutan Gurugu di Kecamatan Rehat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Komandan Pos Turis Kain Sertu Ahmad Hanafi Satria menjelaskan, penyergapan terjadi saat TNI mendapatkan informasi dari Satgas Intel Stracatur terkait adanya aktivitas penyelundupan kayu cendana masuk ke Indonesia melalui jalan tikus di wilayah Pos Turis Kain. Tadi malam kami melaksanakan ambus, mendapatkan hasil 2 karung kayu cendana. Untuk barang buktinya sekarang kami amankan di Pos Turis Kain untuk diserahkan ke Mako Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Timur untuk diproses lebih lanjut. Sertu Ahmad juga menegaskan Satgas Pamtas RIRDTL tidak main-main dalam melakukan pengamanan di perbatasan. Tindakan penyelundupan secara ilegal dengan berbagai modus akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Meski berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 49 kg kayu cendana asal Timor Leste, namun penyergapan para pelaku berhasil melarikan diri dengan menceburkan diri ke Sungai Malibaka. Pengejaran dihentikan karena banjir. Sebelumnya memang terjadi hujan deras melanda wilayah perbatasan selama 3 hari terakhir. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ditemukan kasus pertama anjing rabies di Dusun Wekabu Belu, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa informasi selengkapnya? Tetap bersama kami.